Tapi Tabik pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Syifa dalam podcast Tapis Talk About Fenomena in the Sea. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, yaitu dari sekolah SD Global Talent Islamic School and Studio. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Mbak. Bapak Ibu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Hairani Agnesia, selaku guru kelas 5 ini yang kunjungan pada hari ini. Oke, untuk Bapak? Ya, saya Sandi Kencana, saya guru PJOK. Kebetulan diamanai mendampingi Bu Rali buat anak-anak EduTrip ke Lampung hari ini. Oke, Ibu tadi guru apa? Maaf Ibu. Wali kelas. Oh, wali kelas. Iya. Jadi kalau wali kelas itu ngajar semua mapel gitu? Iya, semua mapelnya. Ya, gitu. Oke. Jadi dari nama sekolah ini ya Bu, saya menangkap ada yang unik nih Bu, yaitu School and Studio. Kira-kira itu apa ya pengertiannya Bu? Oke, mungkin Mungkin Bapak. Kalau Global Talent itu sekolah minat khususnya Bu ya. Jadi kita sekolah memang penjuruan minat anak-anak di bidang mereka masing-masing ya, tapi tidak melepaskan kegiatan lainnya, kayak kegiatan akademik yang lain sebagainya tetap ada. Dan kita juga ada kegiatan tambahan semacam pengembangan talent bagi anak-anak. Jadi kita ada hari khusus di sekolah itu di mana anak-anak itu mereka seharian belajar tentang minat. Ada yang main bola, ada yang berenang, ada yang sukanya melukis dan lain sebagainya. Jadi full hari itu mereka benar-benar mengembangin bakat di hari itu. Makanya kita ada talent and studio. Jadi itu bagian dari studionya. Jadi selain school ada studio bakat juga begitu. Tapi mereka belajar tetap ada pelajaran matematika dan sebagainya. Tapi Iya. ada minat dan bakatnya. Jujur ini sekolah unik, cukup unik. Bahkan saya tertarik. Mau masuk sekolah ini gitu. Oke, sama satu lagi nih yang agak membuat saya cukup kaget gitu ya Bu. Kan ini sekolahnya di Palembang ya Bu. Berarti Bapak dan Ibu dari Palembang, jauh-jauh ke Palembang. Jadi apa sih yang membuat sekolah ini tertarik gitu mengadakan kunjungan ke BMKG Maritim Lampung? Padahal kan kita tahu di Palembang sendiri ada tuh 2 kantor BMKG. Itu kenapa ya Pak Bu? Oke, mungkin jadi memang untuk kegiatan EduTrip itu biasanya anak-anak dilaksanakan di luar kota, di luar kota Palembang. Jadi untuk kenapa memilih BMKG Maritim sendiri, padahal di Palembang pun ada 2 kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kayak selama ini anak-anak itu sangat, apalagi khususnya ini anak-anak laki-laki kayak gitu, mereka itu sangat suka berpetualang. Jadi kayak apa ya yang kira-kira lebih membuat mereka bersemangat nih mau lihatnya apa kayak gitu. Kemudian mereka kayaknya di Palembang nggak ada nih yang spesifik khususnya kayak laut, di Palembang nggak ada. Jadi akhirnya kayak mungkin kita boleh nih belajarnya ke BMKG yang dekat laut ya. Karena tujuannya ke Lampung, kayaknya boleh nih dikunjungi BMKG Maritim nih yang memang kayaknya bisa membangkitkan semangat anak-anak kayak gitu ya. Kayak berefresh anak-anak juga ya Bu ya. Oke. Saya juga ada baca tema kunjungan ini yaitu mengenal BMKG Maritim Lampung. Nah ini tuh temanya dipilih memang karena yang tadi memang mau keluar kota aja atau memang ada mata pelajaran terkhusus untuk ini Bu? Iya, kebetulan di pelajaran IPAS itu mereka ada belajar tentang iklim, cuaca, terus kayak mereka baru-baru ini belajar tentang sistem ekosistem laut, kelautan, yang kayak mereka belajar ini ada garis pantai ternyata, kemudian untuk mengukurnya tuh ada alatnya, dan cuaca di pantai dengan darat pun ternyata ada perbedaan. Jadi mereka tuh udah belajar, jadi spesifik juga sama pelajaran mereka, akhirnya dipilihnya makanya temanya itu. Iya, biar langsung terjun ke lapangan gitu ya. Iya. Oke, tapi apa ini kunjungan pertama ke BMKG? Iya, ini kunjungan pertama. Oh, oke. Jadi karena ini kan kunjungan pertama ke BMKG nih, sekolah nih ada harapan tertentu nggak Pak Bu? Apa yang mau didapat siswa dari kunjungan ini? Mungkin kalau dari saya kayak mereka benar-benar akhirnya tahu ternyata
selama ini yang apa mereka dapat kayak di handphone, oh mau hujan nih, mereka udah, oh ternyata untuk tahu informasi hujan kayak itu mereka udah ada ilmu pengetahuan, ada alatnya ternyata yang nggak bisa mereka kayak besok hujan tapi habis itu kok enggak ya, ternyata ada prosesnya, mereka udah harus tahu Iya. gitu. Oh ya, saya kembali sedikit ke awal nih Bu. Jadi awal sekolah mengumumkan nih ke siswa, kita akan kunjungan ke BMKG Maritim Lampung. Kira-kira gimana tuh reaksi murid-murid pada saat itu Pak Bu? Oh jujur waktu pertama tuh mereka kayak bertanya pastinya, kenapa ya kita harus belajar ke sana, apa yang mereka pelajari di sana. Kita akhirnya dijelaskan kalau itu berhubungan lagi dengan pembelajaran mereka di IPAS. Jadi kalian tahu nih prosesnya nanti ternyata gimana, jangan hanya berdasarkan buku dapat ilmu-ilmunya dari buku aja, ternyata untuk tahu cuaca tuh ternyata ada prosesnya, ada alatnya, sampai kalian terima suhu di HP yang kalian lihat cuacanya panas. Akhirnya mereka kayak oke, kayaknya menarik. Awal dari Palembang pun mereka sudah kayak yang excited sebenarnya awal keliling. Sekalian jalan-jalan tuh ya, kalian dapat ilmu gitu ya Bu. Oke. Kan jauh nih dari Palembang Bu. Jadi saya penasaran nih, persiapannya sebelum berangkat ke sini tuh kira-kira di mana sih Pak Bu? Ya, jadi kita kegiatan ini namanya kegiatan EduTrip Mbak. EduTrip, kunjungan belajar artinya kan. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan sih, masuk kalender akademik kita. Jadi setiap tahun kita tuh pasti ngajak anak-anak tuh kegiatan EduTrip. Namanya EduTrip besar ini kalau keluar kota. Kalau cuma masih di kota Palembang, namanya EduTrip kecil. Nah, kegiatan ini sudah kita persiapkan 1 tahun yang lalu. Jadi anak-anak untuk membiayai proses perjalanan ini, sebagian dari mereka itu mengumpulkan dana Bu ya. Ada yang berdagang di sekolah, yang jualan di sekolah. Nanti uang itu digunakan untuk biaya kegiatan mereka EduTrip ke Lampung ini. Itu anak-anaknya yang berdagang gitu. Ini udah mulai jadi entrepreneur juga. Walaupun ya tidak sepenuhnya ya, nanti kasih saya ditambahin orang tua. Iya. Berarti yang EduTrip besar ini berapa hari gitu Pak biasanya? Kalau kita untuk kelas 5 ini itu 4 hari 3 malam ya. 4 hari 3 malam. Dan yang mendampingi Bapak Ibu tidak sama orang tua. Jadi kembali lagi EduTrip ini sengaja dirancang itu biar buat apa, istilahnya tuh real life experience lah gitu ya. Jadi mereka belajar di sekolah itu teorinya, belajar tentang cuaca segala macam. Cuman untuk menumbuhkan rasa pengalaman belajar yang lebih baik kan, dikenal oleh anak-anak itu, ya kami meyakini anak itu harus terjun langsung ke sumbernya. Maka salah satu sumber yang kami pilih itu ialah BMKG Maritim yang ada di Lampung. Oke, kalau gitu Bu. Kembali ke yang tadi di BMKG. Jadi kan kita udah jelasin di taman alat, lalu ada ruang observer, ruang forecaster gitu. Kira-kira dari sepenglihatan Bapak Ibu, anak-anak tuh paling antusias di bagian apa? Tadi sebenarnya mereka tuh iya, kalau dia seperti di alat kan iya langsung pegang alat nih, kelihatan bentukan alatnya, jadi nggak membayangin. Iya, tapi mulai kayak di forecast tadi mereka sudah kayak ternyata banyak alat-alat yang bisa mereka lihat. Jadi sudah mulai tadi udah ada excited dan ternyata diizinkan ke taman alat yang langsung lagi. Oke, jadi kira-kira dari penglihatan Bapak Ibu, ada nggak ya anak yang menunjukkan ketertarikan minat nih di bidang ini? Sudah ya, ada kan? Ada. Ada mungkin kayaknya gestur dia mengamati gitu kan, menyimak penjelasan itu. Ada beberapa anak yang kayaknya minat sih di bidang cuaca. Mungkin mau melanjutkan karir Oke, baik. Oke, terakhir nih Pak Bu, satu kata nih untuk kunjungan hari ini. Mungkin kalau dari Bapak atau dari Ibu? Dari Bapak dulu. Ya, alhamdulillah sih, kami apresiasi sekali pihak BMKG Maritim Lampung ya, sudah menyambut kami dengan sangat baik ya. Sudah melayani kami dengan baik. Tentunya mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir ya. Bisa jadi kita agendakan nanti tiap tahun anak-anak kami kunjungan ke sini, kelas-kelas adiknya nanti. Kami sangat karena bermanfaat nih kalau kami lihat kan, dari anak excitednya, kepengetahuan segala macam. Karena agak berbeda nih. Untuk Ibu sendiri, mungkin kalau satu katanya dulu mungkin kayak
excellent lah ya. Iya. Karena kayak dari awal kami nyampe, malah dari proses menghubungi untuk masuk kayak itu kan, alhamdulillah sangat disambut. Sampai Iya. akhirnya kami alhamdulillah di sini menjalani kegiatan dan anak-anak pun happy selama di sini, itu jadi kayak yang luar biasa sekali. Alhamdulillah lancar ya begitu. Saya juga buat ini sih buat penjelasannya juga kayaknya pendekatan kanannya udah bagus tuh. Iya. Ya, sesuai dengan kondisi anak Iya. pastinya. Enggak, kita juga bawa bahasanya enggak yang Iya, itu apresiasi lah yang sebagai Iya. kayaknya ada bakat jadi guru. Iya, karena memang sudah banyak sekali kunjungan. Oh, orang sini ya. Ya, jadi kita juga selalu menyesuaikan. Untuk tingkat SMP bisa nih lebih sulit lagi, apalagi kalau mahasiswa udah teknis banget nih bahasanya. Oke, ya saya sekali podcast hari ini berakhir di sini. Padahal sebenarnya saya masih banyak penasaran nih, masih banyak pertanyaan, tapi harus kita akhiri hari ini. Begitu juga untuk Sobat Tapis, apabila ada pertanyaan atau penasaran nih gimana tentang SD Global Talent Islamic School and Studio atau tentang kunjungan ke BMKG, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian podcast hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.